Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 0801 118 2328 003. Di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang soal dari nomor 5. Soalnya yaitu Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga dengan bentuk bintang ini kita misalkan dengan N. Kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, dimisalkan dengan M, buat segitiga siku-siku terbalik ini dengan bintang, dengan tinggi N, dan segitiga siku-siku angka berturut dengan tinggi M. Kemudian tempelkan segitiga bintang ini di atas segitiga angka. Contohnya itu, masukkan tinggi segitiga bintang ini, kita inputkan saja, misalkan 5. Lalu masukkan tinggi segitiga angka, itu 4. Nah, outputnya nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti ada segitiga siku-siku terbalik dengan bintang, lalu ada juga angka dengan bentuk segitiga siku-siku secara terurut atau secara tidak terbalik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang algoritma deskripsinya, yaitu pada program ini meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai, yaitu segitiga bintang, kita misalkan dengan N tadi, dan tinggi segitiga angka yang kita misalkan dengan M. Nah, setelah itu, program akan mencetak dua segitiga, yaitu dari segitiga bintang dan satu segitiga angka. Untuk segitiga bintang, program menggunakan for bersarang. For pertama itu digunakan untuk mengatur baris dari tinggi segitiga hingga garis terbawah, yaitu dari N hingga 1. Nah, sementara untuk for kedua digunakan untuk mencetak bintang sebanyak nilai pada baris tersebut. Nah, untuk segitiga angka, program juga menggunakan for bersarang. For pertama mengatur baris dari atas hingga bawah, dari 1 hingga M. Dan for kedua mencetak angka sebanyak nilai pada baris, dengan nilai yang bertambah setiap kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas pseudocode-nya. Untuk pseudocode, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah memasukkan variabelnya. Variabelnya di sini ada N, ada M, ada I, ada J, ada counter, dengan tipe data integer. Lalu untuk memulai program, kita bisa tuliskan dengan begin. Lalu selanjutnya kita ingin menginputkan suatu variabel. Nah, di sini kita bisa tuliskan read n, m. Jadi, nanti di komputer tersebut akan terbaca untuk menginputkan n dan juga m. Lalu selanjutnya di sini kita tuliskan pernyataan for. Nah, di sini kita menggunakan for bersarang. Jadi untuk yang pertama itu ada for i itu n tuh 1, yang artinya tuh i-nya ini nanti dimasukkan n, nah nanti n-nya itu hingga ke 1, jadi bukan 1 ke n tapi n ke 1. Lalu selanjutnya setelah pernyataan for ini kita buka kurung kurang lagi, yang artinya itu kita memulai lagi dengan begin. Nah, dengan begin ini kita tuliskan lagi pernyataan for. Di sini ada for J itu 1 to I. Nah, selanjutnya setelah pernyataan for kita begin lagi, lalu kita cetak bintang. Nah, untuk setelah itu kita tuliskan J itu J plus 1. Nah, J plus 1 ini dapat dari pernyataan for yang di bagian sini. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada N titik koma. Nah, N titik koma ini untuk begin yang di atas sini ya. Jadi dia menutup. Jadi kalau misalkan nih dari atas sini for i n to 1. Nah, jadi kalau misalkan di pernyataan for yang ini benar, maka dia akan berlanjut ke bawahnya. Nah, apabila pernyataan ini benar, maka dia akan berlanjut terus, mengulang terus sampai salah, dan apabila salah, maka dia akan ke awal ini lagi, dan dia akan ke bawah sini apabila benar, dan apabila salah, dia maka akan ke N. Nah, untuk selanjutnya itu ada I itu I kurang 1. Nah, lalu baru N titik koma.
Nah, n titik koma di sini ini untuk yang ini. Bikin yang ini. Lalu selanjutnya ada counter, itu sama dengan 1. Lalu ada for i. For i itu 1 to m. Lalu begin. Lalu ada for j. For j itu 1 to i. Lalu ada begin. Lalu selanjutnya kita tulis write. Write ini di sini ada kosong, tidak ada apa-apa di sini. Nah, selanjutnya itu ada J plus 1. Lalu selanjutnya ini kita N, karena di sini begin di sini, jadi kita N di sini. N titik koma pakainya. Lalu selanjutnya sama saja, ini I itu I plus 1. Kalau yang tadi kan I minus 1, kalau di sini I plus 1. Terus sini ada counter plus 1, lalu N titik koma ini untuk N yang di sini. Lalu selanjutnya jika semua programnya sudah, maka kita tuliskan yang paling akhir itu ada N titik untuk menutup atau mengakhiri programnya. Nah, untuk pernyataan for yang di sini sama for yang di sini itu sama saja, sama-sama menggunakan for bersarang. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan flowchart-nya. Flowchart ini dimulai dengan tanda start, yaitu dengan flowchart-nya bentuknya seperti lingkaran. Lalu selanjutnya itu dituliskan untuk inputnya. Inputnya itu berbentuk flowchart itu seperti jajar genjang. Lalu setelah input masuk, maka di sini akan dilanjutkan dengan proses, yaitu munculnya pernyataan for. Nah, pernyataan for di sini itu I sama dengan N to 1. Nah, apabila pernyataan for ini benar, bernilai benar, maka dia akan berlanjut ke bawah dengan pernyataan for lagi, yaitu J sama dengan 1 to I. Nah, apabila pernyataan for yang di atas ini benar, maka dia akan berlanjut untuk mencetak apa yang benar, itu misalnya mencetak tanda bintang ini. Lalu dia akan ke sini, lalu membentuk J++, yaitu J plus 1. Lalu dia akan ke atas sini lagi. Nanti di sini diperiksa lagi. J sama dengan 1 to I. Nah, apabila pernyataan ini benar, maka akan berlanjut untuk mencetak outputnya di sini, yaitu bentuk bintang. Lalu dia ke sini lagi, J++. Lalu dia akan ke atas lagi untuk mengecek lagi apakah nilai dari pernyataan for yang J sama dengan 1 to I itu benar. Maka apabila benar, akan berulang lagi seperti tadi. Nah, apabila salah, dia akan ke sini, ke proses yang ini, I min min, yang artinya I-nya itu dikurang 1, lalu dia akan lanjut ke proses yang pernyataan for yang di atas ini. Nah, di sini akan dicek lagi apakah pernyataan for I sama dengan N to 1 itu benar. Apabila benar, dia akan mengeksekusi dengan cara yang seperti tadi, secara berulang-ulang sampailah salah dan lanjut lagi sampai ke atas. Nah, apabila pernyataan ini tuh sudah salah, maka dia akan berlanjut ke pernyataan for yang lain. Pernyataan for yang lainnya itu ada I sama dengan 1 to M. Nah, apabila pernyataan dari I sama dengan 1 to M ini benar, maka dia akan berlanjut ke bawahnya, yaitu ada pernyataan for dengan J sama dengan 1 to I. Nah, apabila pernyataan for ini benar, maka akan dicetak angkanya. Lalu akan dicek lagi di sini J++, yang artinya nilai dari J ini ditambahkan 1, lalu dia akan eksekusi ke atas lagi apakah pernyataan for ini bernilai benar. Apabila pernyataan for ini bernilai benar, maka akan dicetak angka, lalu ke sini lagi J+1, lalu akan ke atas lagi, mengecek lagi secara berulang kali sampailah nilainya itu salah. Nah, apabila salah, maka dia akan lanjut ke sini I++. I++ ini berarti I-nya itu ditambah 1,
Lalu dia akan berlanjut ke pernyataan for yang berada di atasnya tadi. Yang pernyataan for I sama dengan 1 to M. Nah, apabila setelah tadi yang dari bawah sini ke atas, nah apabila dicek lagi dia akan bernilai true, maka dia akan mengecek sampai ke bawahnya lagi, berulang-ulang kali lagi sampai salah, maka dia akan lanjut lagi ke atas lagi. Nah, apabila salah, maka dia akan langsung ke end atau mengakhiri programnya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat programnya. Yang pertama di sini kita akan membuat file header-nya dulu. File header-nya di sini kita akan menggunakan hashtag include iostream. Include iostream. Nah, di sini kita gunakan include iostream itu agar bisa memanggil sintaks cin, cout, dan endline. Nah, selanjutnya kita gunakan using namespace std. Titik koma. Nah, di sini kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan kelas atau file yang terdapat dalam namespace std tersebut. Lalu selanjutnya kita menggunakan inmain. Inmain ini berupa fungsi utama. Jadi ini memang harus menggunakan ini. Lalu kita gunakan tanda kurung kurawal terbuka dan tertutup. Nah, untuk kurung kurawal terbuka ini untuk memulai program, sedangkan untuk kurung kurawal tertutup ini atau penutup ini untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita lakukan itu adalah memasukkan variabelnya. Variabelnya di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini variabelnya ada n, ada M, ada I, ada J, dan ada counter. Titik koma. Lalu selanjutnya kita akan membuat judulnya, yaitu dengan cout. Kita tuliskan program membuat segitiga siku-siku terbalik dengan tinggi n dan segitiga siku-siku angka terurut dengan tinggi M. Nah, kita di sini buatkan endline untuk agar dia bisa enter atau turun satu baris. Titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita ingin menginputkan suatu nilai variabel dari n dan juga m ini, maka kita buatkan menggunakan cout untuk masukkan tinggi segitiga untuk bintangnya ini, titik 2, lalu tanda petik, titik koma, lalu cout n, titik koma. Nah, maaf, di sini maksudnya cin. Cin n. Lalu selanjutnya kita akan mau menginputkan nilai dari variabel m ini. Kita gunakan sama saja, kita gunakan cout, masukkan tinggi segitiga angka titik 2 tanda petik titik koma, lalu cin m titik koma. Nah, selanjutnya itu kita akan menuliskan pernyataan for-nya.
pernyataan for-nya yaitu di sini ada, kalau dalam for itu ada inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Untuk inisialisasinya itu di sini I sama dengan, kita inisialisasi dengan N, lalu titik koma, kondisinya itu I lebih besar sama dengan 1, lalu titik koma, untuk perubahannya itu I min. Nah, selanjutnya untuk membuat pernyataan for lagi, kita akan menuliskan tanda kurung kurawal lagi. Nah, selanjutnya baru kita tuliskan for, kita masukkan inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Untuk inisialisasinya kita buatkan J sama dengan 1, titik koma, kondisinya J lebih kecil sama dengan I, lalu titik koma, J++. Untuk perubahannya. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan tanda kurung kurawal lagi, kurung kurawal terbuka dan tertutup. Lalu di sini kita tuliskan cout, karena di sini kita ingin mencetak bintangnya, maka kita tuliskan dengan cout. Kita tuliskan di sini bintang, lalu titik koma. Lalu selanjutnya di sini kan ini sudah tertutup di sini. Lalu kita tuliskan di bawah yang ini cout and line agar dia turun satu baris, atau enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat pernyataan for lainnya, dimana diketahui itu counternya itu sama dengan 1, titik koma. Lalu kita buatkan pernyataan for-nya lagi. Untuk pernyataan for-nya itu for, kita misalkan di sini kan for tadi ada inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Untuk inisialisasinya kita buatkan I sama dengan 1, titik koma, kondisinya itu I lebih kecil sama dengan M. Nah, di sini kan kita ingin, kalau di sini kan pernyataan for yang di sini tuh kita untuk membuat segitiga siku-siku yang terbalik dengan bintang itu dengan tinggi N. Nah, kalau di sini kita buat segitiga siku-siku angka terurut dengan tinggi M. Nah, selanjutnya untuk perubahannya itu I++. Berbeda dengan yang tadi di awal kan tadi pakai I min, kalau yang ini pakai I++. Nah, selanjutnya untuk membuat pernyataan for lainnya, kita akan menggunakan, pertama kali itu kita gunakan tanda kurung kurawal lagi, lalu kita tuliskan for, kita masukkan inisialisasinya yaitu J sama dengan 1, titik koma, kondisinya di sini itu J lebih kecil sama dengan 1. Maaf, di sini maksudnya I, lalu titik koma, perubahannya itu J++. Nah, selanjutnya untuk itu kita akan buka kurung kurawal lagi. Lalu di sini kita cout, counter, kita buatkan tanda kutip seperti ini, lalu titik koma, lalu enter. Lalu kemudian saya tuliskan sini counter itu plus atau +1. Lalu selanjutnya di sini kita tuliskan cout and line untuk agar turun satu baris atau enter seperti di sini ya. Nah, selanjutnya itu setelah di sini kita tuliskan return nol, titik koma. Oke, setelah dirasa sudah semua, coba kita build and run terlebih dahulu.
Nah, di sini masih ada kesalahan. Ya, di sini kita harus menggunakan titik koma juga. Lalu kita build and run. Nah, sudah keluar ya. Untuk di keluarannya itu ada program membuat segitiga siku-siku terbalik dengan tinggi M dan segitiga siku-siku angka terurut dengan tinggi M. Nah, di sini kita disuruh menginputkan atau memasukkan tinggi segitiga. Nah, kita pertama ikuti saja tentang seperti contoh di modul tersebut, yaitu kalau di contoh modul tuh tinggi segitiganya kita buat dengan 5. Lalu untuk tinggi segitiga buat angka itu ada 4. Kalau kita enter, nah ini sama ya seperti di modul hasilnya, dimana bintang-bintangnya itu dia membentuk segitiga terbalik, sedangkan untuk segitiga angka ini dia seperti segitiga siku-siku dan secara terurut. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, seperti kita jelaskan tadi sebelumnya di flowchart ataupun di lainnya, itu prosesnya seperti ini. Misalkan di for ini I sama dengan N. Kita inputkan di sini N-nya. Kita misalkan tadi input yang di sini tadi kan N-nya kan 5. Nah, berarti di sini kita tuliskan I sama dengan 5. Lalu dia mengecek lagi nih ke kondisinya, apakah I tadi kan 5, jadi berarti 5 apakah 5 itu lebih besar atau 5 itu lebih besar sama dengan 1. Nah, kan benar tuh ya, 5 itu lebih besar dari 1. Maka pernyataan ini benar. Kalau pernyataan ini benar, maka dia akan ke pernyataan yang selanjutnya. Dia akan mengeksekusi ke selanjutnya, itu ada J sama dengan 1. Nah, apabila untuk J ini lebih kecil sama dengan I, nah dimana J itu kan 1 tadi. Nah, kalau I tadi itu kan ada 5. Nah, berarti 1 lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, itu kan benar ya, dimana 1 itu pasti nilainya kan lebih kecil dari 5. Jadi benar nih. Maka untuk hal itu, maka akan dieksekusi ke perubahan, dimana J plus-plusnya itu ditambah 1, yang tadi J-nya 1, jadi ditambah 2. Maka dieksekusi lagi ke sini, J sama dengan 2, berarti sini akan digantikan J sama dengan 2, lalu dia akan memeriksa ke kondisi lagi, dimana 2 ini apakah benar 2 lebih kecil sama dengan 5. Kan benar ya, 2 itu lebih kecil dari 5. Maka akan dieksekusi lagi ke perubahan, dimana J-nya itu tadi 2, itu ditambah 1 lagi menjadi 3. Maka akan berubah lagi di sini J-nya itu sama dengan 3. Lalu 3 ini dicek lagi di kondisi apakah 3 lebih kecil dari sama dengan 5. Kan benar ya, 3 itu lebih kecil dari 5. Maka di sini akan tertulis perubahannya, dimana J-nya itu tadi 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, kalau jadi 4, oh ya, apabila sudah dicek dan sudah dicek kondisi dan apabila benar, nah maka dia akan mencetak di sini nih. Dia akan mencetak bintang. Nah, kalau misalkan salah, dia akan ke pernyataan yang berada di awalnya lagi, dicek lagi, lalu dicek lagi ke for yang ini, baru apabila salah dia mengulang lagi ke atas, dan apabila memang salah lagi, dia akan turun ke bawah yang di sini. Dia akan mengecek satu persatu. Nah, selanjutnya untuk itu nanti kan dia bakal membentuk segitiga terbalik untuk bintang ini, sedangkan untuk yang angka ini dia akan membentuk segitiga siku-siku secara terurut. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama saja juga. Nah, apabila kita masukkan I itu kan sama dengan 1, lalu I lebih kecil sama dengan M. Nah, M tadi itu kan kita masukkan 4 ya. Jadi, apakah benar ya 1 itu lebih kecil sama dengan 4? Nah, kan benar. Jadi, maka dia akan dieksekusi ke bawahnya. Dieksekusi ke pernyataan for yang di bawahnya, di mana
permintaan for-nya itu ada J sama dengan 1, lalu J ini kita masuk ke kondisinya J lebih kecil sama dengan I. I tadi itu 1. I tadi itu 1, jadi dia akan ngecek apakah 1 itu benar. Lebih kecil sama dengan 1, ya kan benar. Jadi dia akan mencetak angka 1. Nah, begitu untuk seterusnya. Sampailah perulangan itu selesai dan sampai ke N. Sekian, itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan program. Nah, untuk penjelasan programnya, itu pertama ada hashtag include IOStream, yaitu untuk memanggil sintaks cin, cout, dan endline. Nah, di sini kita gunakan file header-nya yaitu include IOStream, hashtag include IOStream. Nah, selanjutnya itu kita gunakan using namespace std. Itu untuk menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Lalu ada in main, buka kurung tutup kurung, itu sebagai program atau fungsi utama. Lalu ada kurung kurawal terbuka yang berfungsi sebagai perintah mulai dan setelahnya akan dituliskan program yang akan dibuat. Lalu untuk integer n, m, i, j, dan di sini ada counter. Nah, dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, lalu untuk cout ini kita tuliskan dulu nama programnya itu apa. Di sini kita akan buat, kalau nama program itu program membuat segitiga siku-siku terbalik dengan bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berturut dengan tinggi M, lalu N-line. Yang artinya komputer akan menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 ke layar dan kemudian enter. Lalu selanjutnya ada cout, masukkan tinggi segitiga. Ini juga berarti komputer akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2, yaitu masukkan tinggi segitiga ini. Lalu kemudian kita akan masukkan cin n titik koma, yang bermakna komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel jumlah anak yang kemudian di sini variabel n. Lalu kemudian komputer akan menyimpan memori, misalnya diinputkan 9. Lalu untuk cout ini masukkan tinggi segitiga angka. Lalu berarti komputer ini akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2. Nah, selanjutnya itu kita cin m titik koma, yang bermakna komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel m. Nah, kemudian komputer akan menyimpan di memori. Misalnya saja kita inputkan dengan angka 8. Nah, untuk tampilan programnya itu seperti ini. Pada awal kita akan meng-build and run, dan nanti akan muncul seperti ini, ada judulnya program membuat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berturut dengan tinggi M. Lalu di sini ada masukkan tinggi segitiga. Nah, setelah kita masukkan angkanya atau kita inputkan nilainya, maka akan muncul seperti ini. Ada masukkan tinggi segitiga, itu kita tulis 9, dan masukkan tinggi segitiga angka, itu kita tulis 8. Lalu untuk selanjutnya itu ada for i sama dengan n, i lebih besar sama dengan 1, lalu i min-min. Nah, di mana pada inisial n ini kita memasukkan nilai pada variabel penghitung yang digunakan perulangan, di mana n ini merupakan nilai awal dari i yang merupakan nilai maksimum dari perulangan. Selanjutnya ada kondisi untuk melanjutkan perulangan. Ini berarti perulangan akan terus berlanjut selama nilai i masih lebih besar dari atau sama dengan 1. Selanjutnya pada bagian perubahan yang mengurangi nilai i setiap kali iterasi perulangan selesai.
sehingga menggerakkan perulangan mundur dari N ke 1. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kan ada kurung kurawal terbuka lagi, yang berfungsi sebagai perintah mulai dan setelahnya akan dituliskan program yang akan dibuat atau pernyataan yang akan dibuat lagi. Nah, untuk pernyataan yang dibuat itu adalah for J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 1, titik koma J plus plus. Dengan J sama dengan 1 ini sebagai inisialisasi, J lebih kecil sama dengan I ini sebagai kondisi, dan J plus plus ini sebagai perubahan. Jadi di sini J ini adalah variabel penghitung yang digunakan dalam perulangan dalam lingkup yang lebih dalam daripada perulangan yang sebelumnya, di mana 1 adalah nilai awal dari J menetapkan nilai awal dari variabel penghitung. Selanjutnya, ada kondisi untuk melanjutkan perulangan. Ini berarti perulangan akan terus berlanjut selama nilai J masih kurang atau sama dengan nilai I. Selanjutnya, pada bagian perubahan yang menambah nilai J setiap kali iterasi, perulangan pun selesai. Lalu, itu kita buka lagi kurung kurawal terbuka yang berfungsi sebagai perintah mulai dan setelahnya akan dituliskan pernyataan di bawahnya yang akan dibuat. Lalu kita buatkan cout-nya, ini ada bintang, yang berarti komputer akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 tersebut, itu bintang. Lalu kurung kurawal penutup itu sebagai perintah selesai, itu kita kurung kurawal ini untuk menutup yang tadi kurung kurawal terbuka yang ini. Lalu selanjutnya ada cout and line yang berarti komputer itu akan mencetak baris baru enter, yang kemudian atau enter. Lalu selanjutnya ada kurung kurawal penutup itu sebagai perintah selesai. Nah, kurung kurawal penutup ini untuk yang tadi di kurung kurawal terbuka yang setelah ini. Lalu selanjutnya ada integer counter itu sama dengan 1, yang bermakna bahwa variabel counter itu bernilai 1. Nah, untuk for, selanjutnya di sini ada pernyataan for lagi, itu for int I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan M, lalu titik koma I plus plus. Di sini I adalah variabel penghitung yang digunakan dalam perulangan. Nah, di mana 1 adalah nilai awal dari I yang menetapkan nilai awal dari variabel untuk penghitung. Selanjutnya, kondisi untuk melanjutkan perulangan. Yang ini berarti perulangan akan terus berlanjut selama nilai I masih kurang dari atau sama dengan nilai M. Selanjutnya, pada bagian perubahannya menambah nilai J setiap kali iterasi perulangan selesai. Lalu kurung kurawal terbuka berfungsi sebagai perintah mulai dan dituliskan pernyataan di bawahnya. Lalu ada pernyataan for lagi, itu int J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, dan J plus plus. Nah, di sini J itu adalah variabel penghitung yang digunakan dalam perulangan, di mana 1 ini adalah nilai awal dari J yang menetapkan nilai awal dari variabel penghitung. Selanjutnya, ini ada kondisi untuk melanjutkan perulangan. Ini berarti perulangan akan terus berlanjut selama nilai J ini masih kurang sama dengan I, maka perulangan akan terus berlanjut sampai selesai. Dan selanjutnya, pada bagian perubahan ini, J plus plus ini akan menambah nilai J setiap kali iterasi perulangan selesai. Lalu selanjutnya ada kurung kurawal terbuka. Nah, itu berfungsi sebagai perintah mulai dan dituliskan pernyataan di bawahnya. Di sini ada cout, counter. Di sini ada titik koma yang maksudnya itu komputer akan menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 ke layar. Lalu selanjutnya ada counter plus plus yang maksudnya variabel counter itu sama dengan counter ditambahkan dengan 1. Lalu kurung kurawal penutup sebagai perintah selesai. Lalu cout and line ini, untuk ini komputer akan turun 1 baris ala enter. Lalu kurung kurawal penutup itu sebagai perintah selesai saja. Lalu return. Nah, itu sebagai pelengkap saja.
Lalu untuk tampilan programnya itu seperti ini. Untuk di outputnya nanti, ini ada program membuat segitiga siku-siku terbalik dengan bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berturut dengan tinggi M. Lalu masukkan tinggi segitiga, di sini ada 9, dan masukkan tinggi segitiga angka, di sini kita masukkan 8, lalu akan muncul outputnya seperti ini. Nah, nanti ada bentuk bintang ini dengan segitiga terbalik, dan angka ini akan membentuk segitiga siku-siku. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.